Halo adik-adik, ketemu lagi di konten Saurus. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4 bab 3. Di sini tempat tinggalku. Materi A, yakni mengenal peta. Coba lihat peta ini. Dari peta kecil di buku pelajaran, kita bisa tahu di mana Indonesia berada, di mana rumah kita berada. Bahkan seperti apa bentuk bumi yang kita tempati. Hebat ya, peta bukan hanya gambar biasa. Peta adalah jendela menuju dunia yang luas. Di materi mengenal peta ini, kita akan belajar 4 hal, yakni fungsi peta, komponen peta, jenis peta, dan letak Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu bisa terus mengikuti video pembelajaran di sini. Bagian pertama, apa fungsi peta? Peta punya banyak fungsi yang sangat membantu manusia. Ini adalah fungsi-fungsi dari peta. Yuk kita lihat satu persatu dan cari tahu mengapa peta itu penting. 1. Penunjuk lokasi. Bayangkan kamu ingin tahu di mana kota Jepara berada, atau di mana Gunung Merapi berdiri megah. Nah, dengan peta, kamu bisa melihat posisi tempat-tempat itu dengan mudah. Peta sebagai penunjuk arah yang membantu kita menemukan letak kota, gunung, sungai, bahkan negara lain di seluruh dunia. Fungsi peta yang kedua adalah memperlihatkan ukuran tempat. Dari peta, kita bisa tahu seberapa luas suatu daerah dibandingkan daerah lainnya. Misalnya, kita bisa melihat bahwa Pulau Jawa lebih kecil dibanding Pulau Kalimantan. Dengan melihat skala pada peta, kita juga bisa menghitung jarak sebenarnya antara dua tempat. Jadi, kita tahu mana yang dekat dan mana yang jauh. Fungsi peta berikutnya adalah menggambarkan permukaan bumi. Gunung yang menjulang tinggi, sungai yang berliku-liku, dataran rendah tempat sawah tumbuh subur, hingga pantai yang membentang luas. Semuanya bisa digambarkan dalam sebuah peta. Peta membantu kita memahami bentuk permukaan bumi tanpa harus melihat langsung ke lapangan. Berikutnya, sebagai data. Peta bukan hanya gambar, tapi ia juga sumber data yang penting. Di dalamnya tersimpan banyak informasi seperti persebaran penduduk, jenis tanah, hasil pertanian, bahkan jalur transportasi. Dengan peta, para ahli bisa mengambil keputusan penting, misalnya di mana tempat terbaik untuk membangun sekolah atau rumah sakit. Kelima, sebagai alat bantu survei dan penelitian fenomena alam. Para peneliti dan ilmuwan sering menggunakan peta untuk memahami apa yang terjadi di alam. Misalnya, mereka memetakan perubahan hutan dari waktu ke waktu, melihat daerah yang rawan banjir, atau mempelajari arah angin dan cuaca. Dengan bantuan peta, manusia bisa lebih mudah menjaga lingkungan dan mempersiapkan diri menghadapi bencana alam. Materi berikutnya, komponen-komponen peta. Setiap peta punya bagian-bagian penting agar mudah dibaca. Yuk kita kenali. Bagian pertama adalah judul. Judul ini menunjukkan isi atau tema peta. 2. Skala. Skala adalah komponen yang membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi. Contohnya dalam peta ini, skala tertulis 1:6.767.750. Berarti 1 cm di peta ini sama dengan 6 juta sekian sentimeter pada jarak sebetulnya. Yang ketiga, garis lintang dan bujur. Garis lintang ini dan garis bujur ini membantu menunjukkan posisi tepat di permukaan bumi. Berikutnya, petunjuk arah. Petunjuk arah ini menunjukkan mana utara, selatan, timur, dan barat. Tahukah kamu, sebuah peta pasti arah atasnya adalah arah utara. Berikutnya, peta inset. Peta inset adalah peta kecil tambahan untuk menunjukkan lokasi yang lebih luas atau detail.
Berikutnya, simbol atau legenda. Simbol atau legenda adalah gambar kecil yang menjelaskan arti simbol di peta, seperti gunung, sungai, atau jalan. Ini adalah penjabaran isi dari simbol atau legenda yang biasanya ada di peta. Jenis-jenis peta. Peta ada banyak macamnya. Setiap penggunaannya pun ada tujuannya masing-masing. Kita akan melihat jenis peta berdasarkan bentuknya dan berdasarkan skalanya. Berdasarkan bentuknya, ada berbagai jenis peta. Yang pertama, peta topografi. Peta ini menunjukkan bentuk tinggi rendah permukaan bumi. Yang kedua, peta korografi. Peta ini menunjukkan gambaran umum suatu daerah atau negara. Berikutnya, peta penggunaan lahan. Peta ini menjelaskan daerah pertanian, perkotaan, hutan, atau sawah. Berikutnya, peta kepadatan penduduk. Peta ini menunjukkan daerah padat atau jarang penduduk. Berikutnya, peta persebaran objek wisata. Peta ini menunjukkan tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di dalam wilayahnya. Berikutnya, kita akan melihat peta berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi beberapa jenis, seperti peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografi. Lebih detailnya dapat kamu lihat dalam tabel berikut ini. Berikutnya, letak geografis dan astronomis Indonesia. Nah, sekarang yuk kita lihat di mana posisi Indonesia di peta dunia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Serta di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini adalah garisnya. Serta 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Ini adalah garisnya dalam peta. Nah, karena letak Indonesia yang strategis ini, itulah sebabnya Indonesia memiliki iklim tropis, banyak gunung berapi, dan kaya akan sumber daya alam. Sekarang kita tahu, peta bukan hanya sekedar gambar di kertas. Peta adalah alat luar biasa yang membantu kita mengenal dunia, menemukan arah, dan memahami tempat tinggal kita di bumi. Ini adalah rangkuman pembelajaran kita kali ini. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar kamu dapat terus mengikuti channel pembelajaran ini. Terima kasih.